Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-337 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tunggadewi sudah selesai mengisahkan asal-usul kolek kayu mandana. Pendekar wanita berpakaian putih, yang ternyata adalah Ayu Wandira, segera berlutut dan minta ampun. Putri Tunggadewi menyuruhnya berdiri kembali. Ayu Wandira mengeluarkan kolek kayu yang lain, dan kolek kayu itu sama persis dengan kolek kayu mandana milik sang putri. Dua buah kolek kayu kembar, sama-sama asli ciptaan Nini Raga Runting, sama-sama sederhana bentuknya, tapi mengandung makna yang dalam. Sekalipun guratannya kasar, namun tegas lagi berwibawa. Barulah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi percaya bahwa pendekar wanita berpakaian putih adalah Ayu Wandira. Bangunlah, Ayu.
Raden, ketahuilah. Sekarang kami berdua sedang hidup dalam penyamaran. Jangan sebut lagi Tuan Putri. Ayo, Yunda Tunggadewi menggunakan nama Nawa Malini. Dan jika engkau ingin tahu namaku yang baru, panggil saja Mayura. Mengapa Tuan Putri berdua sampai melarikan diri dari istana Majapahit? Ceritanya cukup panjang, Ayu. Tapi pangkalnya berasal dari Kanda Prabu Jayanegara sendiri. Aku tidak bisa memaparkannya sekarang. Nanti kalau ada kesempatan, kau boleh mendengarkan kisah kami berdua. Mengapa sekarang kami menjadi pelarian, menjadi orang-orang yang terbuang. Yunda, kita tidak bisa lama-lama di tempat ini. Kasihan Paman Pranayam. Benar, Dinda. Ayo, kita bantu Paman Pranayam. Aku khawatir mereka tidak mampu menanggulangi prajurit-prajurit Majapahit. Tuan Putri berdua tidak perlu khawatir. Sekarang, hamba berdiri di belakang Tuan Putri. Hamba akan membantu mengusir prajurit-prajurit Majapahit. Terima kasih, Ayu. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan hal itu pasti banyak gunanya. Ayo, Dinda Raja Dewi. Ayo, Wandira. Memang benar apa yang dikhawatirkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Nampaknya Pranayam, Nandaka dan Pradipa berikut orang-orangnya sedang dalam keadaan gawat. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa berikut prajurit-prajurit Majapahit terus menekan dengan serangan-serangan gencar. Beberapa orang prajurit nampak tergeletak di sela-sela batu. Demikian pula kelompok pendekar bunga putih, ada juga yang menjadi korban. Pranayam nampak lega ketika melihat Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi hadir kembali di tengah-tengah pertempuran. Apalagi sekarang ditambah dengan Ayu Wandira yang mengamuk dengan selendang kuningnya. Rawedeng kelihatan gusar, tapi semangat prajurit-prajurit Majapahit masih cukup tinggi. Mereka terus merangsek. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Ayu Wandira berhasil menyelamatkan nyawa beberapa orang pendekar dari sergapan prajurit-prajurit Majapahit. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan, Putri Tunggadewi memberikan isyarat untuk melarikan diri. Awas, mereka lari. Tahan mereka, tahan. Jangan biarkan mereka lari. Apa mereka untuk kemenjalan. Sayang sekali. Kita sudah hampir dapat menangkap komplotan penjahat itu. Apalagi yang kita tunggu, Rawedeng? Mereka belum terlalu jauh. Ayo kita kejar mereka. Jumlah mereka sudah tidak terlalu banyak lagi. Lihat saja. Kita sudah berhasil membunuh beberapa orang. Ayo, kejar mereka. Jangan sampai gagal. Maaf, Paman Pranayam. Saya datang terlambat. Ya, kemana saja kalian berdua? Kami hampir saja menjadi korban menghadapi amukan prajurit-prajurit Majapahit. Sepertinya pendekar-pendekar kita banyak yang menjadi korban, Paman. Ya, benar Mayura. Ada 10 orang langsung tewas. Sekarang jumlah kita tinggal 24 orang lagi. Yang lainnya terluka parah. Kita tidak bisa menolongnya karena suasananya tidak memungkinkan. Mereka pasti akan terus mengejar kita, Paman. Iya. Kita harus segera dapat menemukan tempat persembunyian yang aman. Saya mempunyai tempat persembunyian yang cukup aman. Saya yakin
prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan kita. Oh, siapakah dia Nawa Malini? Aku lupa. Kenalkan Paman. Dia seorang pendekar wanita yang tangguh. Namanya Ayu Wandira. Ayu Wandira. Kenalkan, namaku Pranaya. Ayu Wandira. Ayu, di mana tempat persembunyian yang aman yang baru saja kau katakan? Tempatnya cukup jauh dari sini. Di sana, di lereng Gunung Lejar. Nandaka, Pradipa, tahukah kalian di mana letak Gunung Lejar? Iya, di sana Nawa Malini. Di balik bukit-bukit kecil itu. Apakah kita bermaksud bersembunyi di lereng Gunung Lejar? Kalau memang tempat itu cukup aman, mengapa tidak? Ayu, Iya, Tuan. Ada apa, Nawa Malini? apa kau bisa menjamin bahwa tempat itu benar-benar aman? Saya dapat menjamin, Nawa Malini. Saya yakin prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan tempat itu. Oh, Kakak Nawa Malini, dengar. Prajurit-prajurit Majapahit itu masih mengejar kita. Ayo kita jalan lagi. Dan kau Ayu, kau berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Kurang ajar. Kita tidak boleh gagal, Rayuyu. Kita akan terus memburu mereka. Sekarang arah mana yang harus kita ambil, Rawedeng? Kiri atau kanan? Kemana kita akan sampai kalau kita mengambil arah kiri? Mungkin Rabanyak tahu. Kalau kita mengambil arah kiri, kita tidak akan sampai kemana-mana. Kita hanya akan bertemu dengan gugusan bukit-bukit. Oh, lihat. Tapak kaki kuda mereka menuju ke arah kanan. Coba prajurit, kembalikan obormu. Coba periksa tapak kaki kuda itu. 4 orang prajurit melompat turun dari kudanya. Mereka masing-masing menggenggam sebuah obor. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa dapat melihat bahwa tapak kaki kuda buruan mereka menuju ke arah kanan. Mereka pasti mengambil arah kanan. Ada yang tahu kita akan sampai kemana kalau mengambil arah kanan? Kalau tidak salah, kita akan sampai di kaki Gunung Lejar. Tapi letaknya masih jauh dari sini. Baik, kalau begitu kita mengambil arah kanan. Kita menuju kaki Gunung Lejar. Ayo prajurit, cepat naik ke atas punggung kudamu. Kita berangkat. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan rombongannya terus berkuda menyusuri gelapnya malam. Ayu Wandira berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Dari jauh mereka dapat melihat puncak Gunung Lejar meremang di sapuk kabut malam yang tipis. Mereka berkuda hampir tidak berhenti, sebab mereka tahu prajurit-prajurit Majapahit pasti masih terus mengadakan pengejaran. Dan memang benar, Rawedeng dan prajurit-prajuritnya masih terus memburu. Mereka berkuda melintasi kaki-kaki bukit kecil yang banyak bertebaran di sebelah selatan Mucuk Kunda. Ayo, lebih cepat lagi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Iya, ada apa Nawa Malini? Sepertinya aku tidak melihat ada jalan lagi. Semua tertutup dinding-dinding tebing yang tinggi. Kau jangan bergurau, Ayu. Kami benar-benar membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Jangan khawatir, Mayura. Dalam keadaan seperti ini, saya kira tak seorang pun di antara kita berani bergurau. Saya bersungguh-sungguh. Tapi jalan ini buntu, Ayu. Jalan ini sepertinya membentur dinding tebing yang cukup tinggi. Kau tidak perlu khawatir, Paman Pranayam. Memang sepintas lalu jalan ini nampak buntu. Tapi sebenarnya tidak. Saya mempunyai sebuah jalan rahasia. Jalan itu berupa sebuah terowongan yang letaknya sangat tersembunyi. Terowongan? Benar, Mayura. Sebuah terowongan yang cukup panjang. Apakah kuda bisa melewati terowongan itu, Ayu? Bisa, Nawa Malini. Tapi harus dituntun. Kita tidak bisa menaikinya. Bagaimana, Paman Pranayam? Ya, sebaiknya dicoba saja, Nawa Malini. Siapa tahu tempat persembunyian yang dikatakan Ayuwandira itu benar-benar aman. Dicoba saja dulu. Baiklah, ayo kita berangkat. Tolong Pradipa, Nandaka, berikan aba-aba kita meneruskan perjalanan lagi. Ayo kawan-kawan, semua turun dari kuda. Kita lanjutkan perjalanan. Kita akan melewati sebuah terowongan rahasia. Hati-hati, jalannya cukup berbahaya. Jangan sampai ada yang lengah. Ayuwandira memimpin rombongan melintasi terowongan yang terletak di bawah sebuah tebing yang sangat curam. Barulah Putri Tunggadewi dan yang lain percaya. Jalan yang baru saja mereka lewati ternyata bukanlah jalan buntu seperti yang mereka duga semula. Sekarang mereka telah melewati terowongan yang panjangnya kurang lebih 300 langkah. Sebentar kemudian, mereka sudah sampai di ujung terowongan. Baru aku percaya apa yang kau katakan, Ayu. Luar biasa. Semula aku tidak pernah menduga ada terowongan yang bisa menghubungkan kaki Gunung Lejar dengan lereng-lerengnya yang cukup curam. Tapi kita masih harus meneruskan perjalanan lagi, Nawa Malini. Apakah masih cukup jauh dari sini, Ayu? Tidak seberapa jauh lagi. Mungkin kalian membutuhkan istirahat barang sejenak. Kalau memang sudah tidak seberapa jauh, apakah tidak lebih baik kita teruskan, Paman? Ya, kalau kalian masih kuat, silahkan. Aku menurut saja. Nandaka dan kau Pradipa? Ya, ada apa Nawa Malini? Ya. Kami akan meneruskan perjalanan. Kalian berdua, juga yang lain, boleh istirahat di sini. Tempat persembunyian yang dimaksudkan Ayuwandira sudah tidak berapa jauh lagi. Kalian istirahat saja dulu di sini sambil berjaga-jaga. Siapa tahu prajurit-prajurit Majapahit juga dapat menemukan terowongan ini. Baik, Nawa Malini. Lagi pula kami juga sudah merasa sangat lelah. Kami memang membutuhkan istirahat. Oh, lalu kapan kami akan menyusul ke atas? Besok pagi, kalau hari sudah mulai terang, kalian semua boleh menyusul ke lereng atas. Mungkin Ayuwandira bisa memberikan ancar-ancar. Kalian terus saja mengikuti jalan setapak ini. Nanti kalian akan bertemu dengan sebuah hutan kecil. Di balik hutan kecil, ada sebuah tebing yang sangat curam. Kalian terus saja melintasi tebing itu. Hati-hati, jalannya memang cukup berbahaya. Tapi jika kalian berhati-hati, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Dan setelah kalian melintasi tebing curam itu, dari jauh kalian sudah bisa melihat pondok Nenek Raga Runting. Bagaimana? Kalian cukup jelas? Iya, cukup jelas. Pokoknya ikuti terus jalan setapak ini. Ada hutan kecil, ada tebing yang curam. Ya,
Saya kira sudah cukup jelas. Kalau begitu, mari Paman. Ayo Mayura. Dan kau Ayu, kau masih harus tetap menjadi penunjuk jalan. Sekarang kita bisa kembali meneruskan perjalanan dengan kuda. Hiya, 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 hiya. Mau kemana lagi kita sekarang? Lihat Rayuyu, tidak ada jalan lagi. Rupanya kita salah memilih arah, Rawedeng. Iya, rupanya jalan ini buntu. Aku tidak melihat apa-apa kecuali dinding-dinding tebing. Pasti mereka tidak melewati jalan ini. Pasti mereka mengambil arah kiri. Jangan terburu-buru. Kita harus memeriksa tempat ini dengan teliti. Apa perlunya, Rawedeng? Sudah jelas mereka tidak mungkin melewati jalan ini. Jalan ini buntu. Mereka tidak mungkin bersembunyi di dasar jurang. Sudahlah. Lebih baik kita kembali saja. Kita cari jalan yang lain. Jangan. Tunggu dulu. Aku masih penasaran. Hei prajurit, kalian berdua turun dari kuda. Kau juga, kau. Turun dari kuda. Coba periksa apakah jalanan ini buntu atau tidak. Aku ingin mendapat kepastian. Delapan orang prajurit Majapahit berlompatan dari atas punggung kudanya masing-masing. Mereka segera turun dari kudanya dan langsung memeriksa keadaan di sekitarnya. Pradipa, mulut terowongan ini memang harus dijaga. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit berhasil menemukan jalan rahasia ini, kita harus bertindak. Aku kira mereka tidak akan bisa menemukan terowongan rahasia ini, Nandaka. Iya, tapi ada baiknya kita harus waspada. Aku lelah sekali. Punggungku pegal. Iya, aku juga mengantuk sekali. Hampir semalaman kita tidak bisa tidur. Aku telah membunuh 2 orang prajurit Majapahit. Aku hanya melukai beberapa orang. Dan aku sendiri hampir terkena sabetan pedang. Ya, untung Paman Pranaya mendorong tubuhku ke samping. Jumlah kita sekarang tinggal sedikit, Nandaka. Hanya 20 orang lagi. Iya. Yang penting kelompok ini dapat diselamatkan. Paman Pranayam sendiri selalu menekankan bahwa jumlah bukanlah suatu yang paling utama. Yang paling penting harus semangat, tekad, dan mau berkorban demi kejayaan pendekar Bunga Putih. Iya. Pradipa, sebaiknya kita istirahat dulu. Barangkali kita bisa tidur nyenyak malam ini. Nandaka memerintahkan agar pendekar-pendekar yang lain menggunakan kesempatan itu untuk istirahat. Mereka pun menambatkan kudanya masing-masing di bawah pohon, kemudian mencari tempat untuk merebahkan diri. Sementara itu, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam berkuda semakin jauh meninggalkan mulut terowongan. Ayuwandira berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Mereka mulai melintasi sebuah hutan kecil yang membujur di atas lereng dari utara ke selatan. Ayuwandira memberikan isyarat dan mereka pun berhenti.
Tuan Putri berdua merasa lelah, kita bisa istirahat sebentar. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ayo, pinggangku pegal sekali. Yunda Tunggadewi, apa Yunda tidak merasa lelah? Siapa yang merasa tidak lelah setelah bertarung ratusan jurus dan berkuda sepanjang malam? Ayu, apakah pondok Nini Ragarunting itu masih jauh? Tidak begitu jauh lagi, Paman Pranayam. Setelah kita melintasi hutan kecil ini, kita akan sampai di sebuah gundukan padas yang sangat tinggi. Dari sana, kita sudah dapat melihat pondok Nenek Ragarunting. Kalau memang sudah tidak begitu jauh lagi, mengapa tidak kita teruskan saja perjalanan? Bagaimana dengan Tuan Putri Raja Dewi? Sebenarnya, aku mau istirahat sebentar. Tapi kalau kalian mau jalan terus, ya, apa boleh buat? Ayo, aku juga masih kuat berkuda 50 pa lagi. Lihatlah, langit di sebelah timur menjadi terang. Sebentar lagi pagi tiba. Mari Tuan Putri, mari Tuan Pranayam, kita jalan lagi. Mereka berempat kembali berkuda menyusuri hutan kecil. Sekali waktu mereka terpaksa melintasi rimbunan semak-semak belukar. Dan benar apa yang dikatakan Ayuwandira. Setelah hutan kecil itu tertinggal di belakang, mereka pun sampai di gundukan padas yang tinggi. Ayuwandira menunjuk ke arah yang jauh. Jauh di bawah lereng. Dan pada saat matahari perlahan-lahan muncul di permukaan cakrawala, mereka pun meneruskan berkuda menuju pondok Nini Ragarunting. Ayuwandira segera melompat turun dari punggung kudanya, diikuti oleh yang lain. Mereka berhenti sejenak di halaman rumah pondok Nini Ragarunting. Suasana sepi. Pintu pondok masih tertutup rapat. Inikah pondok Nini Ragarunting? Benar Tuan Putri. Hamba bersama Nenek Ragarunting tinggal di pondok yang itu. Yang di depannya ada lumpang kayu. Kulihat ada 2 pondok. Apakah pondok yang satunya lagi ada penghuninya? Oh, ada Tuan Putri. Penghuninya 2 orang laki-laki perkasa. Oh, nanti hamba akan perkenalkan Tuan Putri pada mereka. Sekarang tunggu sebentar. Hamba kira Nenek Ragarunting sedang di belakang pondok. Nenek! Nenek Ragarunting! Nenek Ragarunting! Bagaimana Paman Pranayam? Ya. Kukira tempat ini sangat baik untuk persembunyian. Hamba kira begitu Tuan Putri. Hamba yakin prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan tempat ini. Iya. Yunda Tunggadewi, Dinda kira kita harus membuat pondok yang lain. Itu persoalan mudah. Nanti Pradipa dan Nandaka akan kuperintahkan untuk membangun pondok-pondok yang baru. Yunda, Dinda heran. Bagaimana gadis seperti Ayu bisa kerasan tinggal di tempat ini? Apakah kau merasa tidak akan kerasan, Dinda Raja Dewi? Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini juga tidak ada apa-apa. Hanya lereng-lereng, pohon-pohon, dan burung-burung pegunungan. Jika malam tiba,
Pasti udaranya dingin sekali, Kakak Naumalini. Nanti kalau kau sudah biasa, kau akan kerasan juga, Dinda Raja Dewi. Aku senang tempat ini. Udaranya sejuk, pemandangannya indah. Dan yang paling penting, tempat ini aman untuk persembunyian. Ketika mereka bertiga sedang bercakap-cakap, tak lama kemudian Ayu Wandira datang sambil menarik-narik tangan seorang wanita tua. Gadis itu kelihatan sangat manja. Ayo, Nek, ayo. Kau harus berkenalan dengan mereka. Tunggu dulu, Ayu. Jangan tarik-tarik tanganku. Nanti aku jatuh loh. Lihatlah, Nek. Lihatlah siapa mereka ini. Kau pasti sudah mendengar cerita tentang pendekar bunga putih, bukan? Sekarang lihatlah. Mereka inilah pendekar bunga putih. Aku berhasil meringkus mereka dan membawanya kemari. Bukankah aku hebat? Kau akan lebih hebat lagi kalau tidak sombong, Ayu. Nenek. Aku kan boleh berbangga hati sedikit. Maafkan. Apakah kami sedang berhadapan dengan Nini Raga Runting? Iya, tidak salah lagi. Akulah Nini Raga Runting. Kalian siapa? Kenalkan Nini. Aku Putri Tunggadewi. Dan ini adikku. Namaku Raja Dewi, Nini. Dan yang satunya lagi, Paman Pranayam, Nek. Apakah kalian berdua ini putri-putri kerajaan Majapahit? Benar, Nini. Kami berdua putri kerajaan Majapahit. Kami terpaksa melarikan diri dari istana karena suatu sebab. Kalau Nini tidak keberatan, kami bermaksud tinggal di lereng Gunung Lejar bersama Ayu. Nenek pasti tidak akan keberatan, bukan? Sekarang aku banyak mempunyai teman, Nek. Ini belum semuanya. Masih ada 20 orang lebih menunggu di bawah sana. Di mulut terowongan. Waduh. Maafkan saya orang tua ini, Tuan Putri. Tentu saja saya gembira Tuan Putri berdua bermaksud tinggal di sini. Tapi ya, beginilah keadaannya. Saya malah takut mengecewakan hati Tuan Putri berdua. Justru tempat seperti inilah yang kami cari-cari, Nini. Sekarang kami menjadi orang-orang pelarian. Kami menjadi buron pemerintah Majapahit. Kami memang membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Untuk sementara, Tuan Putri berdua bisa istirahat di pondok kami. Terima kasih, Ayu. Tapi aku bermaksud membangun pondok-pondok yang baru. Mungkin besok pagi orang-orangku sudah bisa mulai bekerja membuat pondok. Oh, itu dia. Itu dia Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terkejut mendengar Ayu Wandira menyebut 2 buah nama. Serentak mereka berpaling ke samping pondok. 2 orang pemuda berbadan tegap berlari-lari kecil menuruni lereng. Salah seorang di antara mereka menjinjing setumpuk dahan-dahan pohon yang sudah kering. Ayu Wandira menyambut mereka dengan manis. Cepat tuan-tuan, di pagi yang cerah ini kita kehadiran tamu-tamu istimewa. Lihatlah Tuan Putri, mereka berdua juga tinggal bersama kami. Ini Tuan Cakradara dan ini Tuan Kuda Merta. Tuan Cakradara, sekarang Tuan tidak perlu resah lagi. Saya sudah dapat menangkap komplotan pendekar bunga putih. Bahkan saya sudah membawanya kemari. Nanti Tuan memperoleh kesempatan untuk membalas sakit hati. Tuan Putri Tunggadewi, bukankah Tuan Putri pernah bertarung melawan mereka? Bahkan Tuan Putri sempat melukai lengan Tuan Cakradara. Tuan Cakradara? Tuan Kuda Merta? Ayolah, Tuan tidak perlu sungkan-sungkan. Mereka akan menjadi tamu kita. Dan mereka sudah memutuskan untuk sementara akan menetap di lereng Gunung Lejar. Ayo Tuan, kenalkan. Ada apa Tuan? Mengapa Tuan-tuan diam-diam saja? Cakradara dan Kuda Merta masih berdiri tegak. Demikian pula Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka seolah-olah tidak percaya pada penglihatan mereka sendiri. Cakradara meletakkan setumpuk dahan kering di halaman, kemudian melangkah diikuti Kuda Merta. Sementara Ayu Wandira menjadi heran. Dia sama sekali belum menyadari apa yang terjadi. Benarkah ini Dinda Tunggadewi?
Kakang Cakradara. Tunggu sebentar. Aku masih belum percaya. Aku masih belum yakin apa yang telah terjadi. Benarkah kau Yunda Tunggadewi? Dan kau Dinda Raja Dewi? Kakang Kudamerta. Lihat Yunda. Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana kita bisa bertemu di tempat ini? Lihat Yunda Tunggadewi. Benar. Ternyata mereka adalah Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara kembali maju selangkah. Perlahan-lahan tangannya meraih tangan Putri Tunggadewi. Demikian pula Kudamerta. Dua pasang kekasih itu pun saling berpandangan sesaat lamanya. Wajah mereka membayangkan keharuan yang dalam. Sementara tangan-tangan mereka bergenggaman dengan erat. Hayuwandira kelihatan sangat terkejut. Ada sesuatu yang terasa sakit di hatinya. Tapi gadis itu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang kalut. Jadi Tuhan sudah kenal mereka? Ayu, kami sudah sering kali bertemu sebelumnya. Tentu saja kami sudah saling mengenal. Dulu Kakang Cakradara sering datang ke Istana Kahuripan. Pada saat aku masih menjadi Yuwa Raja di sana. Lihatlah Yunda Tunggadewi. Sepertinya Ayu masih belum percaya bahwa kita sudah saling mengenal. Lihatlah. Dia seperti melihat hantu. Waduh. Ini sungguh merupakan suatu keberuntungan. Pertemuan yang tak disangka-sangka ya. Benar Nini. Kami sama sekali tidak pernah menduga bahwa kami akan bertemu di lereng Gunung Lejar. Ayo Kakang Cakradara, kau sudah dapat menemukan Dinda Tunggadewi. Dan aku? Dan adik Kudamerta sudah dapat menemukan gadis yang dirindukannya selama ini. Ayo tuan-tuan, jangan hanya berdiri di halaman. Ayo masuk ke pondok. Ayo. Apa yang kau lakukan di situ? Ajaklah mereka masuk ke pondok. Sediakan minuman ala kadarnya. Iya, Nek. Mari Tuan Putri. Mari. Silakan masuk ke pondok. Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, mari. Terima kasih, Ayu. Hayuwandira dengan sedih membawa tamu-tamunya masuk ke ruangan pondok. Hatinya terasa sakit. Baru dia menyadari bahwa peristiwa yang disaksikannya adalah benar-benar terjadi. Ayu menangis dalam hati. Tangis kecewa, tangis penyesalan, tangis kesedihan. Tapi gadis itu tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Tuan Cakradara. Rupanya Tuhan sudah mempunyai pelabuhan hati. Pantas Tuhan bersikap seperti itu pada saya. Rupanya selama ini saya bertepuk sebelah tangan. Memalukan sekali. Apa yang kualami selama ini? Mengapa aku menaruh hati pada laki-laki itu? Dan mengapa dia tidak berterus terang padaku? Tuan Cakradara, Tuhan sungguh kejam. Tuhan telah melukai hati saya. Tuhan telah menyakiti
jiwa saya. Setelah mengajak tamu-tamunya masuk, Ayuwandira kembali sedih. Dia berusaha menahan sakit hatinya. Dia sangat menyesal telah mencintai Cakradara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ayuwandira? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.